Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pengangguran di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Lama tak jumpa ya. Sekarang jumpa lagi dengan rooftop pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik sahabat pengangguran di seluruh tanah air, kali ini konten kita akan melakukan pruning pembuahan pada anggur Nizina ya. Anggur yang ke-6 kalau nggak salah ya. Varian yang ke-6 yang kami pruning di rooftop pengangguran Balikpapan ya. Variannya Nizina. Nah, untuk Nizina kita pruning dia di medium ya. Kalau Nizina kalau boleh dicatat sahabat pengangguran itu di mata boot kisaran 678. Downnya 6, upnya 8 gitu ya. Mungkin berbeda sedikit tapi tidak jauh beda, upnya di 8. Nah untuk itu nanti kita perhatikan mata boot yang beberapa yang bagus untuk layak dipangkas gitu ya. Itu satu. Kemudian sebelum saya pruning Nizina ini sudah kita aplikasi ya. Kita aplikasi pupuk generatif sejak ini bisa kita tampilkan ya. Jadi varian Nizina saya sebutkan aja, mungkin tidak bisa di kamera karena ketutup. Nizina ditanam tanggal 5 Juli tahun 2021 ya. Dan kita pupuk generatif sejak tanggal 1 Desember 2021 ini. Kita kasih tulisan supaya tidak lupa ya. Nah, jadi sudah cukup asupan nutrisi generatif yang sudah kita berikan ke Nizina ya. Nah, sebelum saya pruning, SOP saya selalu saya terapkan begini sahabat pengangguran. Saya tidak akan melakukan pekerjaan pruning kalau pH-nya tidak bagus. Maka saya perhatikan dulu. Tadi saya cek sudah 7, entah ada perubahan atau tidak. Untuk Nizina pH media tanam 7 ya. Oke. Sudah bagus 7, berarti saya sudah berani melakukan pruning. Itu dari segi media tanam, pH tanah memenuhi syarat 7. Nah, sekarang dari bentuk pohon sekunder, primer, sekunder dan tersier ya. Nih, sekundernya Nizina sudah besar dan sudah menyoklat tua ya. Sekundernya ini. Nih. Ini batasnya Nizina di sini. Ini ke sini Nizina. Ini varian lain ya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan batang tersier. Nih, batang tersier sudah di atas pensil ya. Ya, kurang lebih spidol warna di atas pensil dan warnanya sudah mencoklat semua. Saya hitung ada 1, 2, 3, 4, loh, 5, 6. Oh sorry, ini nggak dihitung tadi ya. Sorry ya. Ini masih tersiernya Nizina nih. Ini belilit sama varian apa tadi? Sansekerta ya. Ini ya, Nizina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tersier pembuahan. Dan semuanya sudah sebesar di atas pensil, kurang lebih spidol warna dan berwarna coklat. Dan kalau kita perhatikan dari penampilan daunnya, bisa ditampilkan semua untuk Nizina. Penampilan daun sehat, hijau royo-royo ya. Daunnya Nizina hijau tua, bersih, tanpa panu, gadas kurap ya. Oke, berarti dari segi daun sudah oke semua. Dan Nizina sudah kita axle break ya. Selama masa generatif itu sudah kita axle break untuk pertumbuhan tersiernya ya. Kita berhentikan pertumbuhan daun untuk memenuhi nutrisi-nutrisi di batang tersier, sehingga nanti harapannya begitu kita pangkas pembuahan dia langsung meledak boom itu ya. Di mata-mata bat tersebut mengeluarkan klaster bunga. Dan ini sahabat pengangguran, kami
di rooftop pengangguran, karena banyak viewer kita yang bertanya ya, Pak D, apakah di rooftop menggunakan sistem SOP apa SPAP ya, stres air? Tidak. Karena apa? Karena media tanam kami berulang-ulang saya sampaikan itu semi hidroponik, jadi penyiraman air rutin setiap hari ya, gitu. Jadi tidak ada stres air. Kedua, juga tidak menggunakan dormek, jadi semuanya serba alami gitu ya. Cuma nanti setelah klaster bunga udah muncul, itu kami menggunakan BA3-nya iya ya. Baik. Apalagi ya, sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan, ntar dulu. Ini sediannya dulu. Apa? Termasuk ini ada yang bertanya juga, Pak D, pada saat generatif apakah tunas air dibuang atau dipotes atau dibagaimanain? Pernah saya sampaikan di konten lain, selama masa generatif pohon yang akan kita buahkan ya, pohon anggur, itu tunas airnya dibiarkan dulu, sisakan 3 daun saja. Jadi misalkan nanti muncul lagi di pucuknya itu potes lagi, potes begitu seterusnya sampai kita pruning. Nah setelah kita pruning, kita pangkas, kita tentukan jaraknya di matabat yang keberapa, baru tunas airnya dihabisin gitu, dinolkan tunas airnya, karena tumbuhnya klaster bunga pada saat pruning itu di mata but tersier gitu. Dipahami ya? Baik, ini karena agak tinggi sahabat ya kan? Ini satu lagi mungkin ya, perlu juga saya sampaikan, mungkin sahabat pengangguran pada saat menyaksikan konten kita, loh pada saat pembentukan tajuk Pak D, di batang-batang bawah ini banyak rimbun daun gitu, atau di batang lokalnya juga tumbuh daun dibiarin. Kenapa pada saat pruning? Ya, pembentukan tajuk itu yang daun-daun di primer kita biarkan, kita tahan beberapa daun ya sama daun lokalnya, itu kita biarkan karena tujuannya untuk membesarkan batang primer gitu. Tapi setelah pada saat generatif ini sudah usia 5 bulan up gitu ya, itu otomatis secara alami juga kadang dia daun sudah menua, menguning secara alami, jadi kelihatan gundul gitu ya. Jadi itu artinya tidak ada rekayasa, memang itu secara alami pohonnya begitu kondisinya ya. Baik. Baik, kita awali pruningnya ya. Saya sampaikan tadi Nizina di mata but yang ke 6 dan 8. Saya lihat dulu nih. Ya kayak gini-gini sudah bisa dibuang sahabat pengangguran. Bentar, supaya konten kita lebih jelas, tak buang dulu tunas airnya ya. Tapi daunnya ndak. Nah, supaya kelihatan aja ya dulu. Nah, saya hitung nih dari sini, dari ini nanti tidak juga saya tampilkan semua ya, hanya tutorial tersier 1 atau 2 saja ya. Ini matabat yang paling bawah, ngitungnya dari sini, bukan dari matabut sekunder tapi dari matabut tersier yang bersangkutan ya. Nih 1, mohon maaf saya tangan kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, 8 boleh, 7, 8. Nah ya, matabat yang 8 besar, jadi saya berani juga sudah mengambil matabat, kelihatan matabat yang 8 ya. Ini di 8 bagus, di 7 bagus nih ya, dan di di 6 juga bagus ini. Cuman gini sahabat pengangguran, bagi pemula kalau ragu-ragu untuk memangkas di bagian bawah, kita ambil di up-nya aja kalau mau aman ya. Misalkan ragu-ragu, sebetulnya walaupun di 6, 7, 8 kalau semuanya bagus, mata tunasnya tetap pecah dan bawa bunga gitu. Tapi kalau ragu-ragu kita ambil up-nya saja juga tidak masalah, di batas up-nya. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 saya nilai bagus dan potensial untuk membawa bunga begitu dia sprut, maka saya ambil di 8. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu caranya. Nah, setelah itu semua
semua tersier tadi yang saya sampaikan dari mata bat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibuang semua, gundul gitu. Tadinya kan ada nih, sekarang saya gundulin tunas airnya, tinggal mata but-butnya yang di tersier begitu. Dan daunnya ini saya tetap menggunakan metode pertahankan daun. Saya tidak mau gundulin daun pohon anggur saya ya. Jadi 8, 7, 6 saya buang. Di bawah 6 saya pertahankan. Ini nanti kita lepasinnya. Ini sudah terputus. Itu caranya ya. Oke. Apa satu lagi? Baik, saya contohkan satu lagi. Yang kedua nih. Habis itu nanti saya lanjutkan di luar konten ya. Supaya tidak terlalu panjang, kasihan juga nonton panjang-panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jatuhnya di sini saya lihat dulu bagus enggak. Kalau nggak bagus saya turun ke 7. Nah, ternyata mata bat ke-8 yang tersier kedua juga gede. Nah, kelihatan besar, merah, dan mendol gitu. Oke, maka saya ambil di 8 juga. Nah, ya supaya lebih jelas ya bagi sahabat saya tercinta yang pemula. Nah, udah sambil 8. Tunas air saya buangin. Semua tunas air harus dibuang kalau tunas airnya ya. Kalau dipertahankan tunas airnya, mata but di tersier dia tidak akan pecah karena masih ada tunas air, makanya tunas air dibuang. Nah, ya. Daunnya saya sisain di mata but di bawahnya itu ya. Bisa dipahami ya. Ini melorot nih kalau saya lepas. Nah, selanjutnya saya lanjutkan sendiri supaya tidak terlalu panjang. Kemudian terakhir saya sampaikan juga, sahabat pengangguran, ini bisa diambil agak panjang. Ini kan gini. Saya ulangi, pada saat pembentukan tajuk saya yang konten yang dulu, kan saya bikin gini nih, 1, 0, 1 gitu kan, ada, ndak ada. Nah ini kan tetap kita pertahankan dulunya. Pada saat pembentukan tajuk yang dipelihara kan cuma ini ndak, makanya kita potes, makanya ini ndak berkembang kan, tetap kuntet kan, karena kita potes terus. Ini ada lagi, ini ndak, ada lagi, ada dan seterusnya. Nah pada saat pruning ini sudah ndak perlu lagi, sudah ndak kita butuhkan yang gini-gini ya, jadi kita buang nol aja semua. Tujuannya ini kemarin hanya pembentukan tajuk supaya batangnya besar, sehat, makanya kita pertahankan. Nah sekarang sudah waktunya pembuahan, ini dibuang gitu. Jadi yang ada di pohon itu cuma batang primer, sekunder, dan tersier yang dibuahkan. Yang selebihnya kita habisin. Itu ya, itu sudah lengkap. Itu yang saya sampaikan di tutorial ini sudah mencakup semua pertanyaan yang viewer tanyakan di konten YouTube kita. Itu ya, merangkum semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Nanti kita tampilkan hasil setelah akhir konten kita.
pengangguran sudah saya pruning Nizina ya. 7 tersier pembuahan sudah saya pruning. Semuanya saya ambil di ukuran up. Saya pangkas di mata bat yang ke-8 semua 7-7-nya ya. Walaupun bisa di 7 dan 6 Nizina. Tapi saya ambil up-nya saja supaya rata. Saya mata bat yang ke-8 saya ambil rata. Dan begini, teori pemangkasannya saya lakukan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya bagi sahabatku pemula, supaya pada saat pruning tidak ada keraguan-keraguan, sayang, takut, dan lain sebagainya. Ini Nizina kan 68. Walaupun saya pangkas di mata bat yang ke-8 rata-rata semua ini 7 tersier, tidak berarti itu yang tumbuh bunga nanti itu di mata bat yang ke-8 saja gitu. Ya, kalau dari segi fisik semuanya memenuhi syarat, besar-besar semua lah, merah, besar dan sehat. Saya tidak akan ragu lagi soal bentuk fisik. Bisa jadi nanti ini misalkan 8. Apakah Pak D kalau saya pangkas di mata bat yang 8 terus yang tumbuh pecah batnya yang tumbuh bunga cuma 8? Enggak. Yang ke-7 itu juga nanti seperut bawa bunga, yang ke-6 juga bawa bunga. Tidak mungkin kemungkinan kalau nutrisinya kuat di bawahnya 6 itu juga muncul bunga, seperti pengalaman di Tran, Dickson, Akademik, Gosby itu juga di bawah mata bat teratas itu tetap mengeluarkan bunga gitu ya. Oke, itu sekedar untuk menambah semangat bagi sahabatku pengangguran yang pemula, tidak ada rasa takut dan sayang untuk melakukan pangkas pohon anggurnya sudah waktunya dibuahkan. Itu ya. Terakhir saya sampaikan, jadi yang tampil di pohon itu ya hanya batang-batang tersier yang kita buahkan. Ini 7 ya. Ini bukan, ini pohonnya Dubo Skipping nih. Baru ini sebelah sini Sansekerta. Ini isinya sembunyi di sini. Nah, maksud saya tadi tunas-tunas air yang kita axial break pada saat pembentukan tajuk dan masa generatif itu kita buangin semua. Jadi ya kita buangin semua ya, sudah tidak ada ya. Nah, sudah saya pangkas semua. Kenapa? Memang saya pertahankan hanya 7 tersier ini yang untuk pembuahan sekarang dan selanjutnya. Itu saja ya. Dipahami, kalau kurang paham bagi sahabat pemula ya bisa tanya-tanya, coret-coret di komen ya, nanti kita jawab semampunya. Baik, sampai jumpa di review Nizina di saat dia seprut membawa bunga brokoli begitu ya. Mohon doanya. Terima kasih dan mohon maaf bila salah-salah kata. Bila ada salah-salah kata saya mohon ampun dan maaf. Dan tidak lupa saya mohon bantuannya untuk selalu subscribe, komen bila ada yang ditanyakan, dan like-nya. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.